Siap berperang, kelompok kapal induk Inggris bakal lewati Laut Cina Selatan. Kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth akan memimpin armada kapal perang Angkatan Laut Kerajaan melalui perairan Asia dalam kunjungan pelabuhan ke Jepang dan Korea Selatan pada penempatan perdananya. Mengutip Al Jazeera, pelayaran profil tinggi yang Kedutaan Besar Inggris untuk Jepang umumkan pada Senin 26 April bertujuan untuk memperkuat hubungan keamanan di Asia Timur dan berlangsung di tengah ketegangan di kawasan itu. Kelompok serang kapal induk Inggris yang meliputi kapal induk Queen Elizabeth dan 18 jet tempur siluman F-35B, 2 kapal perusak, 2 fregat dan 2 kapal pendukung bakal berlayar melalui Laut Cina Selatan dalam perjalanannya ke Asia Timur. Armada kapal perang Inggris itu juga akan berhenti di India dan Singapura. Demikian disampaikan Angkatan Laut Kerajaan pada Senin. Mereka bakal bergabung di fregat Belanda HNLMS Evanston dan kapal perusak Arleigh ke Amerika Serikat USS The Sullivans. Marinir Kerajaan Inggris dari Komando 42 juga akan dikerahkan bersamaan dengan kapal induk. Kelompok serang kapal induk Inggris juga melakukan latihan gabungan dengan pasukan dari Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru, Prancis, Uni Emirat Arab, Denmark, Yunani, Italia, Turki, Israel, India, Oman, serta Korea Selatan, menurut pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan. Kunjungan terbaru dan sejauh ini paling mencolok ke Jepang oleh pasukan Inggris menyusul pengerahan kapal perang, jet tempur dan pasukan sebelumnya untuk latihan bersama. Kapal perang yang saat ini sudah berada di perairan Asia termasuk kapal induk amfibi Prancis dan 2 kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, salah satunya USS Ronald Reagan yang berbasis di Jepang. Pada Jumat 23 April 2021 pekan lalu, Jepang mengumumkan mereka juga akan menjadi tuan rumah latihan militer dengan Amerika Serikat dan Prancis dari 11 hingga 17 Mei mendatang. Sekutu dekat Washington, Jepang menjadi tuan rumah konsentrasi terbesar pasukan militer Amerika Serikat di luar Amerika Serikat, termasuk kapal perang, pesawat tempur, dan ribuan marinir. Cina membahayakan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Uni Eropa kesal. Uni Eropa dibuat kesal lantaran tindakan Cina yang dinilai dapat membahayakan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Uni Eropa memanggil dan mendesak Cina pada Sabtu. Mereka meminta Cina mematuhi keputusan Pengadilan Internasional tahun 2016 yang menolak klaim negeri tirai bambu itu atas 90% kedaulatan di Laut Cina Selatan. Pada 19 April 2021, Uni Eropa telah merilis kebijakan baru yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik di sektor keamanan hingga kesehatan. Hal tersebut dilakukan demi melancarkan perlawanan kekuatan Cina yang meningkat. Filipina juga mengecam keras adanya kehadiran milisi maritim Cina pada Jumat 23 April 2021. Milisi maritim Cina berada di Julian Philippe Reef atau yang disebut Whitsun Reef.
zona ekonomi eksklusif Manila sepanjang 200 mil dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan di Laut Cina Selatan semakin meningkat dengan adanya kehadiran kapal-kapal besar Cina akhir-akhir ini di Whitsun Reef. Tentu kehadiran mereka dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, kata juru bicara Uni Eropa. Lanjutnya, Eropa kembali menentang kuat atas tindakan sepihak Cina yang dapat merusak stabilitas regional dan ketertiban berdasarkan aturan internasional. Dikutip dari Reuters, Cina segera menepis tuduhan Uni Eropa. Cina menolak tuduhan bahwa kapal-kapal milisi maritim miliknya di Whitsun Reef yang oleh Cina disebut Niue Jiao telah membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan tersebut. Misi Cina untuk Uni Eropa menegaskan kembali bahwa kapal-kapal miliknya berhak untuk berada di sekitar Kepulauan Spratly atau Nansha Cina karena masih masuk ke dalam wilayah yang sah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Laut Cina Selatan seharusnya tidak dijadikan sebagai alat bagi negara-negara tertentu untuk intervensi dan menekan Cina, apalagi menjadikannya ajang pertarungan kekuatan besar, kata pihak Cina dalam pernyataannya. Cina semakin dibuat khawatir apabila Uni Eropa dan sejumlah negara lain terpengaruh akan seruan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam langkah yang terkoordinasi untuk memberikan sanksi atas permasalahan kekerasan keamanan di Hong Kong maupun perlakuan diskriminasi terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang. Seperti dalam pernyataan bulan lalu oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan bahwa negeri Paman Sam itu turut mendukung sekutunya, Filipina, guna menghadapi keberadaan milisi maritim Cina di Whitsun Reef.